Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang di kelas umum pandemi edisi pertama. Kelas ini adalah inisiatif relawan lapor COVID-19 untuk membuat wadah belajar bersama terkait seluk-beluk pandemi bersama para ahli. Lapor COVID-19 sendiri adalah gerakan independen dari masyarakat yang membangun sebuah platform sesama warga agar bisa berbagi informasi terkait COVID-19. Semua hasil kerja sesama warga ini, khususnya kerja-kerja pendataan, bisa dilihat di situs laporcovid19.org. Perkenalkan, saya Ikhwan, saya adalah salah satu relawan dari Lapor COVID-19. Sebelum kita masuk ke kuliah umum, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang tautannya sudah kami kirimkan di chat box. Jadi, dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebaiknya semuanya menggunakan nama-nama asli, jangan nama-nama Rusia atau nama-nama Turki, karena berbahaya. Kemudian untuk edisi pertama, seperti yang sudah tercantum di publikasi poster yang tersebar, kita akan membahas bersama-sama tentang rapid test corona dan fungsinya dalam penanggulangan pandemi. Kuliah umum ini akan diampu oleh seorang epidemiolog sekaligus kolaborator lapor COVID-19, Henry Surenda, SKM, MPH, PhD. Betul ya Mas ya? Insyaallah betul. Beliau ini adalah alumni dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom. Nah, teman-teman yang mau bertanya, ini akan dialokasikan waktunya 2 jam. Nanti udah bersama dengan tanya jawab. Nanti teman-teman yang mau bertanya bisa langsung mengetik pertanyaan di fitur chat yang ada di room Zoom ini. Dan akan coba dijawab oleh Mas Henry setelah penyampaian materinya selesai. Gitu ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Waktu dan tempat kami persilakan buat Mas Henry. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman Zoom meeting hari ini. Walaupun di sini bahasanya mungkin kuliah ya, jadi tapi menurut saya mungkin lebih tepatnya nanti share diskusi-diskusi. Saya berharap nanti lebih banyak kita diskusinya. Nanti saya akan upayakan untuk menyampaikan basic-basic ilmu terkait dengan rapid test, kemudian bagaimana sebenarnya fungsinya sendiri dalam pengendalian pandemi, termasuk nanti alat tes lainnya selain rapid test yang prinsipnya sama, yaitu mengukur antibodi, seperti apa sebenarnya alat-alat ini bisa digunakan dalam pengendalian pandemi. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Iwan. Saya Henry Surendra, saya epidemiolog yang juga merupakan kolaborator dari lapor COVID-19. Sebelumnya suara saya cukup clear ya? Aman Mas, aman. Oke. Jadi sebagai disclaimer dulu, bahwasanya nanti pendapat dan presentasi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah berdasar dari ilmu atau pendapat pribadi saya sendiri sebagai profesional, dan tidak mewakili atau merepresentasikan pendapat dari instansi tempat saya bekerja saat ini. Ini sedikit sejarah singkat, sejarah ya, riwayat pendidikan saya menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan dengan sebenarnya minornya adalah manajemen rumah sakit. Jadi saya sedikit tidak juga punya background terkait dengan bagaimana manajemen rumah sakit seharusnya diterapkan. Kemudian yang kedua, saya menyelesaikan program S2 Epidemiologi Lapangan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan di UGM. Ini adalah program epidemiologi, ini adalah epidemiologi lapangan, ini adalah program yang secara spesifik memang melatih student atau mahasiswanya untuk bagaimana terampil melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa yang kita sebut epidemic intelligence services, yaitu bagaimana kita melakukan penelitian atau investigasi terhadap wabah atau dalam hal ini pandemi, kemudian bagaimana kita mengumpulkan data, menganalisa, interpretasi, dan bagaimana merumuskan upaya-upaya pencegahan atau pengendalian dari wabah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saya menyelesaikan PhD dalam bidang epidemiologi di
on the School of Hygiene Tropical Medicine dengan fokus sebenarnya nyambung dengan hari ini, yaitu seroepidemiologi malaria sebenarnya. Baik, saya akan masuk. Ini adalah outline dari presentasi saya hari ini. Saya bagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama, antibodi sebagai rekam jejak infeksi. Apa itu antibodi? Bagaimana produksinya di dalam tubuh kita? Nanti akan saya coba jelaskan di sini. Kemudian poin kedua terkait dengan kegunaan rapid test antibodi atau serologi dalam penanggulangan pandemi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya data-data dari antibodi SARS-CoV-2 ini dapat digunakan sebenarnya untuk melakukan penyidikan epidemiologi dalam penanggulangan pandemi di Indonesia atau di tingkat global. Saya masuk ke poin yang pertama. Jadi di sini saya mengambil sebuah video singkat yang saya edit dan berikan subtitle terkait dengan apa sih sebenarnya sistem kekebalan tubuh dan bagaimana produksi antibodi itu sendiri di dalam tubuh. Nanti saya mohon maaf, sepertinya ini suaranya tidak bisa terdengar, tapi saya akan coba untuk menjelaskan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, tubuh kita itu punya pasukan yang melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti luka, masuknya kuman atau benda asing lainnya seperti debu. Jadi ini disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Ini mohon maaf, ini suaranya sama sekali nggak kedengeran ya berarti ya? Suara dari videonya. Iya, nggak kedengeran, Mas. Ya, oke. Saya pause saja, saya pause dan saya jelaskan. Jadi setiap hari kan kita sebenarnya terpapar oleh bakteri atau virus atau organisme penyebab sakit lainnya, misal di luar dari bakteri dan virus. Namun kalau kita lihat, kita sadari sebenarnya kita itu tidak, kenapa kok kita terpapar setiap hari oleh bakteri atau virus, tapi kenapa kita tidak sakit? Karena kita tidak sakit karena kita sebenarnya punya sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di video ini. Masih jalan ya. Saya percepat saja videonya. Nah, secara umum sistem kekebalan tubuh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan sistem kekebalan tubuh alami. Sistem kekebalan tubuh alami atau bawaan, innate immunity. Kemudian yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang sifatnya adaptif atau sebagai respon dari tubuh kita sendiri untuk melawan suatu mikroorganisme yang menyebabkan suatu penyakit. Saya tayangin aja ya videonya. Nah, jadi ini sistem kekebalan tubuh bawaan ini dia tidak spesifik. Jadi dia akan membunuh apa saja yang masuk, maupun itu virus, bakteri, atau mau itu virus dengue, mau itu bakteri tuberkulosis ataupun lain-lainnya. Dia tidak mau tahu, dia pokoknya intinya tugasnya adalah membunuh semua yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh adaptif atau sistem kekebalan tubuh yang kita peroleh sebagai hasil dari adaptasi tubuh kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sorry, ini malah jadi mundur ya. Ini. Nah, sistem kekebalan adaptif ini lebih efisien karena dia dapat membedakan tipe-tipe dari patogen itu sendiri, sehingga sifatnya dia spesifik. Dia akan menyasar antibodi itu akan diprediksi. Sorry, saya post lagi di sini. Sistem kekebalan tubuh adaptif ini akan memproduksi antibodi yang spesifik terhadap setiap patogen. Misalnya kita langsung saja kaitkan dengan SARS-CoV-2. Kita tahu kalau sebenarnya SARS coronavirus itu ada beberapa kan ya. Ada yang sudah kita kenal, ada SARS, ada yang kemudian MERS-CoV yang sempat dulu menjadi masalah juga di Timur Tengah, sehingga jemaah haji kita harus divaksin kalau mau pergi ke sana. Kemudian sekarang yang kita hadapi adalah SARS-CoV-2. Jadi antibodi itu sendiri diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh adaptif secara spesifik untuk mengenali dan kemudian melawan virus. Dalam kaitannya ini adalah virus SARS-CoV-2. Nah, si antibodi ini tugasnya adalah menempel pada antigen. Jadi antigen, ada istilah lagi ini antigen.
mungkin teman-teman juga sering dengar antigen itu adalah protein yang diproduksi atau merupakan bagian dari kalau kaitannya dengan virus, bagian dari virus itu. Jadi virus itu sendiri punya antigen tersendiri. Nah, antibodi kita akan mengenali setiap antigen ini, kemudian dia akan menempel kepada antigen tersebut sebagai penanda, atau bahasa gaulnya dia nge-tag si virus ini loh, ini SARS-CoV-2, ditandai oleh dia, kemudian tujuannya untuk memberikan sinyal kepada tubuh kita untuk kemudian, hey tubuh, ini SARS-CoV-2, kamu kenali ya, kalau ini datang masuk ke dalam tubuh maka kamu bunuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan pause sampai di sini saja kaitannya dengan antibodi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan dari sini adalah kita punya sistem kekebalan tubuh yang perlu kita pahami secara umum dibagi menjadi dua tadi. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh alami atau bawaan yang sifatnya tidak spesifik. Dia akan mencoba untuk mencegah atau membunuh, mengatasi semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita tidak sakit. Nah, namun ini kadang-kadang tidak selalu berhasil untuk mencegah kita untuk sakit. Misalnya ada virus SARS-CoV-2 masuk, mungkin si antibodi alami ini tidak bisa melawan si SARS-CoV-2 ini, maka kemudian tubuh kita akan memproduksi yang namanya antibodi spesifik tadi terhadap si virus ini. Gampangan seperti itu. Saya tidak ingin terlalu detail ke aspek imunologinya karena ini poin pentingnya adalah intinya kita punya kemampuan untuk tubuh kita punya kemampuan untuk beradaptasi melawan virus atau bakteri atau mikroorganisme penyebab penyakit lainnya yang masuk ke dalam tubuh secara spesifik seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kaitannya dengan antibodi itu sendiri tadi, mohon maaf slide saya ini waiting room-nya terus muncul, jadi saya harus tutup dulu. Atau mungkin Mas host bisa bantu supaya nggak bisa ya, tetap muncul di tempat saya ya. Dia pop up terus listnya. Bisa di ini sih, Mas, di agak mengganggu slide saya ya. Ya, di close aja. Ya, saya close tapi muncul lagi. Oh gitu. Apa saya taruh di bawah aja, udah saya hide di bawah ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa. Oke. Jadi terus sekarang kaitannya dengan antibodi tadi hanya pengantar saja, tidak usah terlalu berpikir karena sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita itu sangat kompleks. Nah, sekarang kaitannya kapan sih sebenarnya antibodi SARS-CoV-2 itu muncul di dalam tubuh kita dan kapan dia bisa terdeteksi. Ini akan menjadi pengantar ke RDT nanti atau rapid test corona ini. Kalau teman-teman lihat di sini di gambar ini, atau mungkin gampangnya bisa dilihat di kotak merah yang saya highlight ini, kalau dilihat di grafik garis yang warna hitam, ini yang warna hitam melengkung, ini adalah menunjukkan dari immunoglobulin M atau antibodi. Jadi saya jelaskan lagi, antibodi kita terbagi menjadi dua. Yang satu namanya IgM atau immunoglobulin M. Itulah antibodi yang sifatnya jangka pendek atau short term. Dia akan muncul di awal, kemudian membantu kita memerangi si virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian seiring dengan penyembuhan dia akan hilang. Nah, itu IgM ini ditandakan dengan garis biru hitam. Maaf. Jadi kalau dilihat di sini, ini saya ambil slide dari WHO menunjukkan bahwasannya kurang lebih si antibodi IgM ini akan muncul di hari ke-8 setelah kita terinfeksi. Jadi gitu ya teman-temannya. Tadi kalau teman-teman ingat, sistem kekebalan tubuh itu dibagi dua. Yang satu innate response atau yang dibilang tadi bawaan. Dia itu di sini dia ditunjukkan dengan warna biru tipis. Dia muncul sejak awal, langsung begitu virus masuk dia akan muncul. Tapi nanti dia akan kewalahan, kemudian tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya antibodi IgM dan IgG ini. Kalau IgM dilihat akan keluar rata-rata di hari ke-8, kemudian dia akan meningkat, kemudian membantu melawan si SARS-CoV, kemudian kita sembuh, kemudian dia menghilang dalam beberapa minggu, ada yang bilang 2 atau sampai 3 minggu. Kemudian kalau teman-teman lihat yang warna ungu, late antibodies atau IgG
ini, imunoglobulin G ini, dia kira-kira muncul di hari ke-10. Dia akan muncul kira-kira di hari ke-10 setelah kita terinfeksi, kemudian dia akan naik secara signifikan, terus naik, kemudian dia akan bertahan di dalam tubuh kita untuk waktu yang lama. Nah, seberapa lama ini bisa terdeteksi sebenarnya belum banyak riset yang melakukan, tapi bisa saja ini bertahan sampai setahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, harapannya kalau kaitannya dengan kekebalan tubuh, kita berharap antibodi ini bertahan bertahun-tahun, sehingga ketika besok ke depannya seseorang yang pernah terpapar dan memiliki antibodi IgG ini menjadi tidak sakit lagi ketika terpapar kembali oleh virus yang sama. Nah, balik lagi ke box ini tadi, IgM itu mulai terdeteksi hari ke-8, kemudian akan menghilang setelah beberapa minggu. IgG mulai terdeteksi di sekitar hari ke-10 setelah infeksi, kemudian bertahan beberapa bulan sampai dengan tahun. Nah, kalau satu lagi mungkin di luar dari antibodi, saya akan tunjukkan di sini. Mungkin di slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, tadi saya sempat bilang bahwasannya belum banyak penelitian yang menunjukkan berapa lama sih sebenarnya antibodi SARS-CoV ini bertahan di dalam tubuh kita. Nah, ini kebetulan ada satu penelitian terbaru dari grup yang kebetulan kami kenal, juga merupakan kolaborator kami, grupnya si Michael White, ini dari Institute of Pasteur di Paris. Mereka melakukan studi yang mengambil sampel beberapa orang yang positif SARS-CoV-2, kemudian mereka ikuti selama beberapa waktu, diambil sampelnya beberapa kali untuk melihat perubahan level antibodinya dari sejak dia terinfeksi sampai beberapa hari setelah dia infeksi. Dari data itu kemudian dia melakukan pemodelan matematika untuk memprediksi seberapa lama sih antibodi itu bertahan dalam tubuh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di grafik ini ada 4 gambar ya, A, B, C, D. Jadi tadi saya sempat bilang kan kalau satu patogen atau mikroorganisme, kaitannya di sini SARS-CoV-2, itu akan mempunyai beberapa antigen. Nah, di sini kebetulan grupnya dia ini meneliti 4 antigen yaitu S3, kemudian anti RBD, red blood cell, kemudian ada S1 dan S2 seterusnya. Nah, kalau dilihat dari data ini, pesan utamanya adalah studi ini menunjukkan kalau respons antibodi IgG tadi, adaptif imun sistem kita itu, menurun drastis di kisaran bulan ke-3 dan ke-6 setelah gejala muncul. Kalau teman-teman lihat di gambar A dan B, itu drop-nya lumayan cepat. Sementara untuk gambar C dan D, dia kalau dilihat ininya sumbu X, sumbu Y dan sumbu X. Kalau dilihat sumbu Y-nya adalah level antibodinya, dan X-nya adalah waktu dari dia terinfeksi sampai dengan 12 bulan setelah dia terinfeksi. Kalau teman-teman lihat yang A dan B, di bulan ke-3 itu sudah drop drastis, sementara untuk yang C dan D, drop-nya di sekitaran bulan ke-6. Jadi dikatakan drop ini dia melewati ini cut off garis putus-putus, atau cut off itu batas seseorang dikatakan dia positif dari memiliki antibodi atau negatif, seperti itu. Oke, intinya itu ya. Kemudian ini agak banyak angka-angkanya. Kemudian bagaimana sih tingkat keakuratan dari ini, masih dari hasil papernya si grupnya Michael White ini ya. Bagaimana sih akurasi atau keakuratan dari tes, kita sebut ini tes serologi, tes yang mengukur antibodi ini. Nah, di sini dia menunjukkan data-data angka-angka yang cukup banyak, yang rata-rata kalau diperhatikan cukup tinggi, di atas 90%. Semuanya di atas 90%. Sehingga ini 4 antibody respon terhadap 4 antigen ini menunjukkan sebuah alat yang tingkat akurasinya baik untuk mendeteksi ada atau tidaknya antibodi SARS-CoV-2 di dalam tubuh seseorang. Intinya itu sih ya. Saya tidak akan terlalu jauh ini, nanti kalau ada yang spesifik tertarik dengan ini bisa didiskusikan. Nah, sebelum saya masuk ke RDT, masih di grafik yang sama.
Lalu mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman atau masyarakat umum, apa sih bedanya tes PCR dengan RDT? Nah, kalau kita lihat di gambar ini, mungkin saya akan lompat ke yang box merah. Poin utamanya adalah PCR itu mendeteksi infeksi aktif yang ditandai dengan keberadaan virus. Nah, sementara RDT atau pemeriksaan serologi itu mendeteksi adanya rekam jejak infeksi. Rekam jejak infeksi artinya apa? Orang yang positif dengan RDT memiliki antibodi SARS-CoV-2, belum tentu dia itu sedang dalam fase infeksi aktif. Bisa jadi dia sudah sembuh. Karena kalau tadi kita lihat lagi ke grafik ini yang garis warna hitam, antibodi IgG ini keluar di sekitaran hari ke-8 dan IgG yang ungu akan keluar di hari 10, kemudian bertahan untuk waktu yang lama sampai dengan berbulan-bulan ataupun tahun, sehingga bisa saja orang-orang yang positif antibodi positif bisa jadi sebenarnya adalah orang-orang yang sudah melewati fase infeksi aktif atau dengan kata lain sudah sembuh seperti itu, sehingga RDT itu tidak digunakan untuk diagnosis. Nah, kalau teman-teman lihat PCR, kenapa PCR itu ini polymerase chain reaction, ini teknik molekular yang juga merupakan standar emas untuk mendiagnosa apakah seseorang itu sedang dalam fase infeksi aktif atau tidak. Kalau teman-teman lihat tanda panah dua arah ini, PCR, ini adalah jangkauan dari deteksi PCR. Jadi PCR itu bisa menangkap si virus SARS-CoV ini di dalam tubuh kita mulai dari kisaran hari ke beberapa ini, sekitaran di hari ke 5 atau 6 sampai dengan beberapa minggu setelah seseorang terinfeksi. Sementara tadi RDT dan metode serologi lainnya, saya katakan metode serologi lainnya karena ada beberapa teknik yang lebih kompleks seperti kita sebut ELISA, ada juga Luminex. Jadi di papernya Michael White tadi dia menggunakan Luminex karena dia bisa mendeteksi secara bersamaan, dia dalam satu sampel dia bisa mendeteksi antibodi seseorang terhadap sekitar 50 sampai 100 antigen yang berbeda. Seperti itu. Ini ya, poin yang perlu dicatat adalah PCR adalah untuk mendeteksi infeksi aktif atau alat diagnosa, sementara RDT mendeteksi apakah seseorang itu pernah terinfeksi virus atau tidak. Artinya pernah terinfeksi virus atau tidak. Jika ada antibodinya, maka bisa jadi dia sedang dalam fase infeksi aktif atau bisa jadi dia sudah sembuh, seperti itu. Sampai di sini masih jelas ya suara saya. Oke, saya masuk ke poin yang kedua. Kemudian bagaimana sih kegunaan atau penggunaan dari RDT tes antibody serologi ini dalam penanggulangan pandemi di Indonesia. Nah, ini teman-teman bertanya-tanya seperti apa sih RDT COVID-19 di Indonesia. Nah, kurang lebih ini saya dapat foto ini dari teman-teman di lapangan, epidemiolog di lapangan. Jadi ini adalah merek RDT yang sepengetahuan kami sudah coba cross-check ke beberapa provinsi dan kabupaten. Ini adalah RDT yang secara resmi diberikan atau didistribusikan oleh pemerintah pusat, mereknya Wonso. Ini adalah RDT antibody. Dia mendeteksi tadi ada atau tidaknya antibody dalam tubuh seseorang sebagai penanda bahwa seseorang ini pernah terinfeksi atau dengan kata lain pernah ada virus SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau saya lihat di katalog resminya sih klaimnya dia memiliki kemampuan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Nah, sensitivitas ini adalah kemampuan dari si alat ini untuk mendeteksi secara benar berapa mendeteksi orang yang benar-benar punya antibodi positif gitu. Sementara spesifisitas ini adalah dia bisa membedakan antara si SARS-CoV-2 dengan virus-virus coronavirus lainnya seperti SARS-CoV atau MERS-CoV dan mungkin virus-virus lainnya yang dikabarkan juga kalau dites dengan alat RDT bisa menipu, dalam hal ini cross reaktif ya, istilahnya bisa membuat si RDT ini menjadi mengenali dia sebagai SARS-CoV-2 gitu, padahal dia sebenarnya virus yang lain. Nah, jadi dari informasi di katalognya ini cukup bagus spesifisitasnya 99%. Jadi dia benar-benar bisa mengenali kalau memang
yang ada di dalam tubuh kita itu adalah SARS-CoV-2, antibodi SARS-CoV-2 atau bukan. Nah, namun sayangnya setelah beberapa bulan kita menggunakan ini, belum ada laporan resmi. Ini sepengetahuan saya, nanti kalau ada mungkin teman-teman di sini yang tahu, pernah melihat laporan, bisa kita diskusikan di sini terkait dengan real sensitivity dan specificity-nya. Berapa sih setelah digunakan di lapangan, apakah benar gitu sensitivitasnya dan spesifisitasnya apakah benar seperti yang diklaim dalam katalog. Ini saya belum tahu, belum menemukan datanya. Kemudian poin berikutnya, ini yang juga menjadi tantangan di lapangan adalah ternyata selain yang didistribusikan secara resmi oleh pemerintah ini, terdapat juga beberapa merek rapid test atau RDT. Sorry, tadi saya mungkin lupa menjelaskan. RDT itu singkatan dari Rapid Diagnostic Test, jadi tes cepat atau yang sering disebut dengan rapid test. Terdapat beberapa merek dari rapid test lain yang juga ternyata digunakan di lapangan. Jadi ada rumah sakit yang mendapat donasi dari yayasan tertentu, ada juga daerah yang berinisiatif untuk membeli alat rapid test lainnya yang mereknya berbeda, sehingga ini menyebabkan adanya variasi antar tes, tingkat akurasi antar tes jadi berbeda-beda karena alatnya berbeda-beda, dan informasi mengenai akurasinya juga kita tidak ketahui dengan detail. Kalau tadi teman-teman ingat di depan ada publikasi ilmiahnya si grupnya Michael White, tapi itu belum terpublikasi secara resmi ya, karena baru dalam proses review oleh ahli di bidangnya. Di situ kan ada 4 target antibody antigen. Jadi kita nggak tahu nih yang dipakai di Indonesia ini, dia pakai yang S1 tadi, S2 atau yang S3 atau yang red blood tadi, RBD. Jadi itu. Kemudian ini menyebabkan kita menjadi serba nggak tahu ya, serba nggak jelas gitu apa yang terjadi di lapangan. Nah, harapan baru adalah ini ada berita bahagia sebenarnya menarik. UGM memimpin pembuatan inovasi rapid test di Indonesia. Nah, ini saya sempat baca videonya. Ini akan menggunakan antigen S1 dan S2 tadi, seperti yang sempat saya singgung di depan, yang menurut papernya si Michael White dan kawan-kawan ini mungkin sangat bagus sensitivitas dan spesifisitasnya. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya alat ini nanti penggunaan rapid test di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Nah, saya akan masuk ke tulisan di atas kertas. Nah, jadi ini pemerintah kita mengeluarkan buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya gunakan revisi keempat ini yang saya ketahui, yang terakhir, versi terakhir. Saya mungkin miss, nanti kalau ada yang terbaru bisa disampaikan di sini. Nah, bagaimana sebenarnya penggunaan rapid test di Indonesia? Rapid test antibody. Di sini dituliskan rapid test antibody dan antigen, tapi padahal sebenarnya yang banyak dilakukan atau yang dilakukan di Indonesia saat ini sebenarnya mayoritas adalah yang antibody. Saya mendengar kabar akan ada dilakukan rapid test yang antigen, tapi saya tidak tahu apakah alatnya sudah terdistribusi atau belum, karena ini cukup mahal. Kita fokus ke rapid test yang antibody yang sudah dilakukan. Panduan rapid test ini dikhususkan atau diprioritaskan untuk memeriksa OTG atau orang tanpa gejala, yaitu kasus kontak dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR. Tapi ada catatan sampingannya, bagi daerah-daerah yang tidak punya lab PCR atau mereka tidak punya media untuk pengambilan sampel, maka mereka boleh menggunakan rapid test ini untuk pasien-pasien yang masuk kategori ODP dan PDP. Nah, ini poin breakdown berikutnya. Ini catatannya di sebelah kanan, RDT diutamakan untuk OTG. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya OTG itu apa. Nah, kalau definisi dari buku pedoman nasional ini, OTG itu adalah seseorang yang tidak bergejala, tidak merasakan gejala, tapi dia memiliki risiko tertular dari orang yang konfirmasi COVID-19. Kenapa dikatakan memiliki risiko? Karena OTG ini merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi. Jadi kalau orang pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan PCR, kemudian dia tidak mengalami gejala apapun, maka dia masuk kategori OTG. Nah, di sini ada grafik bagan alur pemeriksaan rapid test antibody di Indonesia ya. Kalau teman-teman lihat,
Di sini kita lihat ada OTG, ODP, dan PDP. Bagi yang gejalanya berat itu langsung masuk ke rumah sakit. Tapi bagi yang tidak, kita lihat di sini OTG yang diutamakan, dia dilakukan pengujian rapid test antibody, yaitu dengan mengambil sampel darah seperti ketika kita tes kolesterol atau tes gula darah ya. Seperti itu. Tapi juga ada beberapa RDT yang mengharuskan ambil sampelnya itu dari darah vena. Nah, ini juga ada variasi ternyata di lapangan. Seperti itu. Nah, tapi apabila rapid test-nya positif, maka dia belum bisa dikatakan positif COVID-19. Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, rapid test itu adalah mendeteksi rekam jejak seseorang pernah terpapar atau terinfeksi virus. Tapi belum tentu dia sekarang sedang dalam fase infeksi aktif. Oleh karena itu, orang yang rapid test-nya positif atau sering disebut di berita sebagai reaktif harus melakukan pemeriksaan dengan PCR. Nah, apabila positif, maka dia terkonfirmasi COVID-19. Nah, bagi yang rapid test-nya negatif, itu juga tidak otomatis langsung dikatakan dia negatif COVID-19. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman tadi ingat di grafik di atas, saya kembalikan saja. Di sini, kalau teman-teman lihat, kita istilahkan dengan biasa disebut dengan periode jendela. Jadi ketika seseorang itu rapid test-nya negatif, bisa jadi sebenarnya dia itu bisa saja ketika seorang itu rapid test-nya negatif, bisa saja ketika dites PCR dia bisa positif PCR. Kenapa demikian? Ini mungkin banyak menjadi tanya karena kalau teman-teman lihat di sini, rapid test ini bisa mendeteksi antibodi. Paling cepat dia bisa mendeteksi antibodi di sekitaran di hari ke-8 setelah infeksi. Nah, sehingga ada yang kita sebut periode jendela, mulai dari sini, mulai dari waktu PCR bisa mendeteksi si virus, sampai dengan si RDT bisa mendeteksi antibodi ini. Jadi dengan kata lain, orang itu bisa saja sudah berada dalam fase ini, infeksi di kisaran hari ke-4 sampai ke hari 8, sehingga dia sebenarnya udah positif, dan kalau dia di tes PCR sebenarnya dia bisa ketemu virusnya, tapi karena tes dia OTG, kemudian dia dites dengan rapid test, bisa jadi hasilnya negatif. Nah, itulah kenapa orang yang rapid testnya negatif harus diulang 10 hari berikutnya. Kenapa 10 hari? Karena tadi asumsinya adalah ini ya, si IgG ini keluar di kisaran hari ke-10. Makanya ketika seseorang nanti negatif secara rapid test, dia harus diulang kemudian rapid testnya di 10 hari berikutnya untuk melihat apakah dalam tubuhnya sudah ada antibodi atau tidak. Jika ada, maka dia akan dilanjutkan dengan PCR. Nah, gimana sejauh ini hasil rapid test di Indonesia? Nah, ini terus terang kita kesulitan juga untuk mendapat akses publik terhadap informasi terhadap semua rapid test yang dilakukan Indonesia Raya. Jadi saya coba ngambil beberapa yang sudah ditangkap media ya. Contoh saja gitu. Misalnya ini yang di Jakarta dipublikasikan oleh Kumparan di sekitaran tanggal 28 Mei. Dilaporkan bahwasannya sudah diperiksa 136.800 orang dengan menggunakan RDT. Dari itu kemudian ditemukan sekitar 5.600 sekian yang positif RDT atau disebut reaktif. Kemudian di Jawa Barat, ini beritanya sudah agak lama, saya belum menemukan yang terbaru, per 13 April, ditemukan 1.190 orang yang positif berdasarkan rapid test dari total sekitar 51.800 tes. Nah, kalau dipersentasekan, di sebelah kanan, di box, saya menuliskan seroprevalensi. Apa itu seroprevalensi? Nah, jadi dalam epidemiologi ada istilah prevalensi. Prevalensi itu sebenarnya pada dasarnya adalah persentase dari kasus lama dan kasus baru. Jadi jumlah orang yang sedang terinfeksi saat ini maupun orang yang sudah terinfeksi dalam waktu yang lalu, maksudnya sekarang sudah sembuh tapi sudah terinfeksi, per jumlah orang yang diperiksa. Nah, dari sini kita bisa lihat Jakarta sekitar 4%, kemudian Bandung 2%. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di depan saya sampaikan bahwa yang dideteksi oleh RDT antibody adalah jejak seseorang, apakah seseorang itu pernah ya kata kuncinya pernah terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak.
Oke, jadi kalau dilihat dari sini maka interpretasinya adalah 4% dan 2% OTG. Dari total OTG yang diperiksa di Jakarta dan Bandung itu pernah terpapar SARS-CoV-2. Nah, ini dengan asumsi bahwasannya sesuai guideline ya, karena di Jabar dan Jakarta itu punya lab PCR, maka asumsi saya mereka semua yang diperiksa adalah OTG seharusnya sesuai guideline. Maka dengan asumsi ini semua OTG, interpretasinya menjadi seperti itu. 4% dan 2% OTG di Jakarta dan Bandung pernah terpapar SARS-CoV-2. Dengan catatan lagi, akurasi dari RDT ini cukup baik sesuai dengan yang informasi di katalognya. Nah, saya akan masuk ke poin ketiga. Ini saya sudah berapa menit ya ngomongnya. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya insya Allah. Sikat Mas, sikat. Oke, terkait dengan kegunaan seroepidemiologi dalam penanggulangan pandemi. Nah, apalagi nih istilah seroepidemiologi. Jadi, seroepidemiologi, ya saya jelaskan dulu di depan. Epidemiologi itu sebenarnya adalah ilmu, bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari sebaran dan besaran atau distribusi dan frekuensi dari suatu permasalahan kesehatan. Jadi suatu permasalahan kesehatan tidak harus penyakit menular, bisa penyakit tidak menular, bisa permasalahan kesehatan lainnya. Itu ilmu yang mempelajari distribusi dan frekuensi dari suatu permasalahan kesehatan, kemudian mengkaji lebih jauh lagi bagaimana upaya penanggulangannya. Kaitannya dengan serologi atau seroepidemi. Jadi seroepidemiologi ini adalah gabungan dari kata serologi, epidemiologi. Jadi mempelajari epidemiologi dengan menggunakan data serologi atau dengan menggunakan data antibodi. Bagaimana seroepidemiologi ini sebenarnya dapat digunakan dalam penanggulangan pandemi. Jadi ini saya sekarang beranjak dari kenyataan penggunaan data serologi atau antibodi dari rapid test yang dilakukan di Indonesia ke sebenarnya seberapa jauh sih seharusnya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teknik serologi ini untuk mempelajari epidemiologi dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Saya mulai dengan apa sih kelebihan metode serologi dibandingkan PCR. Kalau tadi kan kelemahannya dia tidak bisa digunakan sebagai diagnosis ya, jadi hanya digunakan untuk screening atau memfilter, menjaring orang-orang yang kira-kira oh udah ada antibodinya nih, maka kita tes PCR. Kalau yang belum ada antibodinya berarti tinggal aja di rumah dulu, diulangi hari ke-10, kalau positif baru ke PCR, kalau negatif di pemeriksaan serologi yang kedua atau rapid test yang kedua, maka aman deh orang ini gitu ya. Intinya gitu. Nah, sekarang kelebihannya adalah dia lebih sensitif untuk mengukur besaran beban masalah yang sebenarnya. Jadi, karena kalau PCR itu kan seperti yang saya sampaikan tadi hanya menangkap orang-orang yang sedang terinfeksi saat ini atau orang-orang yang berada dalam fase infeksi aktif. Ya, itu PCR. Kalau dilihat ini cakupan dari deteksinya, ini tanda panah 2 ini, maka PCR hanya segini. Sementara serologi itu bisa menangkap semua orang, baik yang sedang dalam masa infeksi, sampai dengan orang yang sudah lama terinfeksi. Dengan asumsi tadi antibodi IgG itu bisa bertahan sampai beberapa bulan, sampai 1 tahun atau 1 tahun lebih, maka bisa dikatakan serologi ini bisa mendeteksi orang-orang, misalnya kalau kita lakukan serologi ini di bulan Desember deh, katakan seperti itu, maka dia masih bisa mendeteksi orang-orang yang sudah terinfeksi sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember, itu bisa ketangkap semua tuh kalau kita lakukan pemeriksaan serologi di akhir, karena antibodinya diasumsikan masih bertahan beberapa bulan sampai tahun, sehingga dia lebih sensitif untuk menangkap besaran masalah yang sebenarnya. Kalau kita periksa PCR di orang yang sudah sembuh, maka akan negatif gitu loh maksud saya. Sehingga dia kurang akan bisa miss orang-orang yang sudah sembuh, sudah positif tapi sudah sembuh. Nah, kemudian yang kedua, biayanya jauh lebih murah daripada PCR. Kalau kita dengar PCR bisa jutaan ya, di serologi lebih murah. Kemudian lebih mudah dan cepat. Kalau PCR itu memakan waktu lama, lebih kompleks karena dia harus pengambilan sampelnya dengan metode swab yang tidak nyaman, kemudian harus dimasukkan ke viral transfer medium atau media untuk transfer sampel yang mengandung virus, itu harus dibox dengan sedemikian rupa. Itu kemudian pengerjaannya harus di laboratorium dengan tingkat keamanan atau biosafety level minimal 2, lebih bagus lagi 3, sementara ini serologi ini lebih mudah ambil sampelnya. Beberapa teknik bisa hanya menggunakan sampel ujung jari, darah dari ujung jari, seperti pemeriksaan diabetes atau gula darah, kemudian
bisa ditransfer dengan mudah, bisa menggunakan dikoleksi dengan kertas saring salah satunya. Kemudian dia cepat. Nah, kalau RDT kan tes cepat bisa di hari itu juga, beberapa menit setelah itu bisa ditemukan hasilnya. Nah, tadi saya sempat sebut ada metode lainnya yang lebih kompleks seperti ELISA dan Luminex. Nah, saya nggak akan lebih jauh ke ini, tapi biasanya ELISA dan Luminex ini lebih banyak digunakan dalam konteks untuk penelitian atau riset. Nah, kemudian apakah data antibody ini dapat digunakan untuk kepentingan lain atau hanya cukup kayak tadi untuk screening saja. Nah, ini saya ambil salah satu publikasi yang terbaru di jurnal The Lancet, salah satu jurnal bidang kesehatan yang memiliki apa ya istilahnya, yang sangat bereputasi. Ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan sebenarnya bagaimana orang di Singapura menggunakan data serologi untuk apa ya istilahnya connect the dots dalam artian menghubungkan antara kasus yang satu dengan kasus lain, link antara satu kasus satu dengan kasus lain. Si A ini terinfeksi dari siapa sih? Si B ini terinfeksi dari siapa sih? Sehingga bisa ditemukan jalur penularannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, PCR bisa saja kalau deteksi dini kita terlambat, bisa saja PCR akan miss kasus-kasus yang sudah terinfeksi tapi kemudian sudah sembuh sehingga tidak bisa lagi terdeteksi oleh PCR. Nah, disinilah kekuatan dari si serologi ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di Singapura, ceritanya adalah mungkin grafiknya agak kompleks, tapi saya coba bacakan narasinya di sini. Jadi di Singapura itu ada 3 klaster apa namanya kasus. Sorry 2, gereja 1, gereja A dan gereja B. Nah, ternyata dengan data serologi apa namanya hubungan antara klaster gereja A dan B ini bisa dideteksi. Kalau teman-teman lihat di sini kasus A2 di sini. Yang warna biru ini kelihatan ya pointer saya ya. A2. Tadinya tanpa A2 ini diketahui dia adalah orang yang terinfeksi, maka kasus di 2 gereja ini tidak akan diketahui mereka dapat penularannya dari mana. Itu intinya gampangnya seperti itu. Tapi dengan pemeriksaan serologi, si A2 ini terdeteksi positif mempunyai antibodi. Artinya ada rekam jejak bahwa dia pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Sementara dengan PCR, dia ini negatif. Sehingga tadinya link ini missing. Jadi nggak tahu nih, A3 ini dapat kasus dari mana, A4, A5 ini dapat kasus dari mana. Kemudian si kasus-kasus F1, F2, F3 sampai dengan F7 ini dapat dari mana. Ternyata setelah dilakukan serologi, si A2 ini punya rekam jejak antibodi terhadap SARS-CoV-2 sehingga dia didefinisikan sebagai orang yang pernah terinfeksi. Nah, ternyata si A2 ini dapat infeksinya dari sini, dari W1 dan W2 ini. Dia W1 dan W2 ini adalah kasus yang pernah melakukan perjalanan ke Wuhan. Jadi W1, W2 ini terinfeksi di Wuhan, kemudian datang ke gereja A. Nah, si A2 ini terinfeksi oleh W1, W2 di gereja A. Kemudian dia juga menginfeksi orang lainnya, seperti itu. Jadi ini salah satu kegunaannya serologi adalah mencari missing cases. Jadi kasus-kasus yang sudah miss, sudah lewat fase infektifnya sehingga tidak dideteksi oleh PCR, namun masih terdeteksi oleh serologi. Nah, ini lagi mungkin yang menarik, ini publikasinya baru saja di salah satu jurnalnya Nature.com. Nature juga merupakan jurnal yang hampir levelnya hampir sama lah dengan Lancet ya, tinggi-tinggian 11-12 lah gitu. Saya nggak tahu yang mana yang lebih tinggi level kredibilitasnya. Nah, di sini digunakan, ini baru terpublikasi tanggal 26 Mei, menyatakan kalau serologi itu juga berguna untuk kita nanti melewati fase-fase lockdown seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya serologi itu sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu sudah bisa dikatakan terbebas dari terbebas dari infeksi ataupun tidak. Kaitannya ini mungkin dengan tadi saya sempat singgung terkait dengan immunity passport. Tapi ini dengan asumsi bahwasannya
orang-orang yang dengan asumsi bahwasannya orang yang pernah terinfeksi SARS-CoV-2 dan memiliki antibodi yang cukup, sufisien, yang tinggi, sehingga level antibodinya itu bisa bertahan sampai dengan berapa bulan dan tahun, akan kebal dari reinfeksi ini dengan asumsi itu. Maka dengan asumsi itu dapat digunakan. Namun lagi-lagi memang perlu penelitian lebih lanjut untuk bisa menunjukkan seberapa imun atau seberapa kebal sih orang yang sudah punya antibodi ini sehingga dia tidak sakit lagi ketika terinfeksi untuk yang kedua kalinya. Nah, ini nggak bisa kita lakukan dengan RDT, dengan rapid test, karena rapid test kita di Indonesia itu hanya menunjukkan apakah orang ini ada atau tidak antibodinya. Positif atau tidak. Kita tidak tahu level antibodinya seperti apa. Berbeda dengan tadi papernya, risetnya Michael White itu, dia menggunakan alat Luminex, yang kita sebut Luminex itu bisa mendeteksi antibodi terhadap 50 sampai mungkin 100 antigen yang berbeda, bahkan bisa untuk penyakit-penyakit yang berbeda. Jadi untuk bisa mendefinisikan seperti ini, kita perlu alat tes yang lebih canggih, misalnya ELISA atau Luminex. Saya nggak mau lebih terlalu dalam ke sini, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, lalu apa kata WHO? Nah, ternyata WHO pada tanggal 17 Maret sudah mempublikasikan panduan terkait dengan bagaimana melakukan studi seroepidemiologi untuk mempelajari infeksi dari COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini. Nah, WHO sendiri menyatakan ada dua tujuan utama dari studi seroepidemiologi. Yang pertama adalah untuk untuk mengetahui besaran infeksi pada populasi secara umum dan juga untuk melihat besaran atau tadi saya bilang seroprevalensi pada kelompok-kelompok umur tertentu. Jadi bisa di breakdown nanti di anak, kemudian di dewasa, di lanjut usia itu seperti apa. Kemudian juga berfungsi untuk mendeteksi proporsi atau persentase dari kasus yang asimptomatik atau tidak bergejala. Tadi ya, kita di Indonesia melakukan deteksi antibodi pada OTG. Nah, jadi nanti dengan begitu kita bisa gabungan nih, berapa jumlah total kasus OTG, positif OTG, kemudian berapa kasus yang bergejala, sehingga kita bisa melihat persentasenya di Indonesia ini berapa persen sih yang tidak bergejala dibandingkan dengan yang bergejala. Juga kasus-kasus yang subklinik ini yang tidak bisa dideteksi tadi oleh PCR. Kemudian fungsi lainnya juga bisa digunakan untuk mengetahui faktor risiko infeksi. Karena tadi saya bilang ini lebih sensitif serologi ini lebih sensitif untuk bisa mengukur faktor risiko karena dia bisa menangkap semua orang yang pernah terpapar SARS-CoV-2. Tidak hanya yang sedang dalam fase infektif, tapi juga orang yang sudah pernah sembuh. Sehingga kalau hanya menggunakan data orang yang positif dengan PCR, kemungkinan besar akan bias. Faktor risikonya hanya berlaku kepada orang-orang yang yang terdeteksi oleh PCR saja. Sementara kita ketahui publikasi-publikasi global menunjukkan bahwasannya 80% dari kasus SARS-CoV-2 infeksi atau COVID-19 ini merupakan orang tanpa gejala, sehingga orang yang tertangkap dengan PCR itu kan mayoritas orang-orang, kalau di Indonesia ya, itu ODP dan PDP, orang-orang yang sudah bergejala. Sehingga nanti kita jadi tidak bisa menangkap nih faktor risiko orang-orang yang tidak bergejala ini seperti apa sih, gitulah secara simpel. Jadi dengan menggunakan serologi, kita bisa menangkap lebih luas karakteristik orang, baik yang bergejala ataupun yang tidak bergejala, dan kita bisa melihat apa sih faktor risikonya, apakah lebih banyak laki-laki dan perempuan, apakah yang lebih berisiko adalah yang umur lebih tua dibandingkan yang muda, atau apakah yang lebih berisiko adalah orang-orang yang lebih sering menggunakan transportasi umum dibandingkan yang tidak, dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk lebih akurat mengukur fatality ratio. Nah, karena yang terrecord selama ini kan kalau teman-teman mungkin mengikuti, kita sering mendengar istilah case fatality rate atau persentase orang yang meninggal atau mungkin yang sakit parah. Tapi kalau case fatality rate definisinya persentase orang yang meninggal dari total orang yang terinfeksi. Nah, kalau yang kita tangkap selama ini adalah hanya orang-orang yang positif PCR atau orang-orang yang bergejala, maka
kita tidak tahu nih tingkat fatalitas yang sebenarnya. Bisa jadi di luar sana orang-orang yang sudah melewati fase infeksi atau sudah sembuh, itu bisa jadi mereka ada yang sebenarnya sakit berat atau meninggal. Nah, sehingga tidak diketahui. Oleh karena itu di sini serologi sangat powerful untuk melakukan itu. Nah, bagaimana dengan contoh kajian seroepidemiologi di Indonesia? Nah, ini kebetulan saya dan tim publikasi di 2020 di BMC Medicine. Ini juga salah satu, ini adalah jurnal topnya yang tertinggi di BMC, di kelasnya si BMC Medicine ini. Dia adalah yang top jurnalnya, paling tinggi levelnya. Ini kita menggunakan teknik seroepidemiologi untuk meneliti dinamika penularan dan memprediksi area-area yang berisiko untuk mengalami kejadian luar biasa atau wabah malaria. Ini konteksnya malaria, tapi teknik yang kami gunakan di studi ini sama dengan teknik yang digunakan di studi SARS-CoV-2 yang dilakukan grupnya Michael White tadi. Kita sama-sama menggunakan pendekatan seroepidemiologi, menggunakan platform alat yang sama, Luminex. Kebetulan dulu waktu saya studi di London, saya belajar itu, kemudian menggunakan data antibody ini untuk membuat peta sebaran, melihat area-area mana saja sih yang level antibodinya lebih tinggi dibandingkan level antibody rata-rata masyarakat atau populasi yang ada di situ, sehingga kita bisa mengklasifikasikan, oh RT ini atau RW ini atau kecamatan ini, gampangannya sekarang mungkin kita kasih yang level antibodinya tinggi merah lah ya, ini merah. Sementara yang level antibodinya sedang mungkin kuning. Nah, yang level antibodinya rendah mungkin hijau. Nah, yang tidak punya antibodi sama sekali mungkin bisa kita kasih warna putih, sehingga nanti kita bisa melakukan intervensi yang berbasis data ilmiah gitu. Jadi kita tahu, oh yang merah ini kita parsial, kita lockdown aja nih yang merah, kemudian yang putih nih aman nih, tapi tetap harus dipantau ke depannya. Kemudian yang hijau atau yang kuning warning nih, mungkin bisa menjadi merah. Yang hijau juga harus terus dipertahankan upaya-upaya pencegahannya. Kira-kira seperti itu. Nah, teknik ini bisa sebenarnya kita replikasi terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kebetulan kalau saya pribadi dan grup punya akses ke alat ini, kami punya alatnya di kantor, di lab kami. Kemudian kami juga punya akses untuk mendapatkan reagen atau bahan labnya untuk melakukan pemeriksaan ini. Tapi yang menjadi kendala adalah mencari dananya. Mudah-mudahan nih ada pemerintah yang nonton nih, terus kita kasih dana nih untuk membeli reagennya atau antigennya dari kolaborator kami yang ada di Inggris sana, di London School of Hygiene and Tropical Medicine, sehingga kita bisa melakukan ini. Harapannya sih begitu. Nah, saya sampai ke slide terakhir, saya kasih 3 pointer penting. Yang pertama, pengukuran antibodi SARS-CoV-2 dengan RDT atau rapid test hanya digunakan sebagai alat screening di Indonesia ini. Hanya digunakan sebagai alat screening, bukan untuk diagnosis, karena dia mendeteksi rekam jejak seseorang pernah terpapar atau terinfeksi SARS-CoV-2, bukan mendeteksi virus seperti pada PCR. Yang kedua, akurasi dari RDT, tadi sensitivitas dan spesifisitasnya, di Indonesia ini belum dievaluasi. Mungkin sudah, tapi saya tidak menemukan laporannya. Kemudian yang ketiga, kajian seroepidemiologi berpotensi membantu pengendalian pandemi COVID-19. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakannya untuk mempelajari the true burden of diseases. Jadi kita bisa tangkap tuh semua orang-orang tuh yang tidak bergejala, yang udah sembuh, termasuk yang masih sedang sakit, sehingga kita tahu besaran masalah yang sebenarnya. Seberapa parah sih ini, berapa persen sih yang meninggal, kemudian kita bisa lihat faktor resikonya, kemudian juga kita bisa melihat sebarannya, daerah mana yang level antibodinya tinggi, yang mana yang rendah, sehingga kita bisa memilih melakukan intervensi yang tepat berbasis data. Saya kira itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang tidak jelas, nanti silahkan bisa ditanyakan. Sekian Mas Iwan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Henry. Ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat. Oke. Bentar, saya cari menu saya dulu. Mana menu chatnya?
Mungkin saya stop dulu share screen-nya ya. Saya stop dulu Ya. share screen-nya. Oke. Waduh, 69 chat. Silakan Mas. Dari mana ya? Bisa dibantu clue dulu yang awal kira-kira umum. Yang awal Bentar, peserta kelas mulai dari yang mana ya? Karena kan banyak banget nih peserta. Oh ini masih absen. Pertanyaan-pertanyaan itu yang mana ya? Apakah pertanyaan antibodi pertama ini itu akan dari selalu melawan segala virus? betul yang itu yang pertama. Apakah antibodi ini akan selalu melawan segala virus walaupun virus baru? Oke, ya itu tadi ya. Jadi kan dijelaskan ada dua sistem tadi imun, ada yang adaptif, ada yang innate atau bawaan. Pada dasarnya innate itu akan melawan semua apapun yang masuk, mau virus, jangankan virus atau bakteri. Ada kita luka, ada debu saja yang membuat terjadi inflamasi atau apa misalnya gatal gitu, itu juga sistem imun kita akan merespon itu. Nah, itu jawaban gampangnya mungkin itu ya iya, apakah akan selalu melawan segala virus walaupun virus baru. Nah, virus baru ketika nanti sistem imun alami kita tidak mampu mengalahkan itu, dia akan telepon tuh si apa namanya si yang namanya sel B untuk memproduksi antibodi yang spesifik terhadap si virus ini. Nah, tapi itu butuh waktu ya. Kalau tadi yang innate imun system bisa langsung segera merespon. Nah, kalau yang antibodi adaptif perlu waktu beberapa hari untuk dia bisa memproduksi antibodi. Begitu kali ya. Kemudian yang berikutnya, Ferry Irawan, apakah produksi antibodi berbeda frekuensinya karena perbedaan usia? wah sorry ternyata suara dari sini agak berisik ya. Iya, tidak apa Mas. Ya, saya soalnya mohon maaf sebelumnya saya ada di coworking space karena saya sedang ada di wilayah yang kalau di rumah nggak begitu stabil koneksinya. Pertanyaan berikutnya mana tadi Mas? Dari Ferry Irawan Mas. Jadi dari pertanyaan Mas Taufik yang antibodi virus baru itu, di bawahnya 3 chat ada Ferry Irawan, dia nanya, apakah produksi antibodi berbeda frekuensinya karena perbedaan usia? Mas Ferry, kayak saya familiar nama nih Ferry. Ya, jadi kaitannya mungkin dengan ini ya kemampuan dari, jadi kompleks imunitas itu ya. Kalau beberapa riset mengatakan kalau sebenarnya antibodi itu lebih stabil pada orang dewasa. Sementara pada anak-anak kaitannya mungkin dengan maturitas atau kematangan si memori B-cell ini, sehingga cenderung pada anak kurang stabil level produksi antibodinya. Makanya WHO sendiri tadi kalau teman-teman ingat mengeluarkan guideline yang menyarankan sebenarnya kalau mau melakukan seroepidemiologi study itu harus dilakukan age adjusted gitu. Jadi per kelompok umur karena kelompok umur ini punya mekanisme sistem imun yang berbeda dalam memproduksi mekanisme imunologi yang berbeda dalam memproduksi si antibodi ini. Jadi jawabannya iya, akan berbeda level dan stabilitasnya. Oke, lanjut. Dari Mas Ernest, apakah bisa untuk virus dideteksi tanpa melalui darah atau cairan tubuh? Mana sih Mas Ernest tuh? Agak ke bawah, Mas. Oke, saya cari. Apakah bisa untuk virus dideteksi tanpa melalui darah atau cairan tubuh? Kalau sepengetahuan saya untuk SARS-CoV-2 ini ada beberapa publikasi yang menunjukkan kalau si virus ini bisa ditemukan juga ada reseptornya juga di pencernaan, bisa ditemukan menggunakan sampel stool. Saya sebenarnya ada papernya juga sih, cuman tadi tidak saya jelaskan karena konteksnya ini kan kita fokus ke bisa jawabannya tanpa melalui darah atau bisa dideteksi di sampel fesesnya. Maaf. Ya, tools. Bisa. Apakah tes RDT1 harus sama reagennya dengan RDT2? Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya untuk yang raise hand tidak ditanggapi karena di awal kita sepakat kalau pertanyaan akan dijawab di akhir diskusi gitu. Oh, Oke, tadi lanjut, banyak Mas. raise hand. Oke. Apakah tes RDT1 harus sama reagennya dengan RDT2? Pernah terjadi RDT1 NR apa ini non reaktif, tes RT2 merek lain hasilnya reaktif. Nah ini sebaiknya sih emang sama ya karena sulit juga untuk membedakan kalau kita nggak tahu kalau yang pertama pakai merek
Wonfo, yang kedua pakai ada merek yang sering dipakai juga Viva Diag gitu, ya kita nggak tahu, jadi agak susah juga sih untuk menilainya apakah itu beneran hasilnya valid atau tidak. Jadi sebaiknya memang menggunakan yang sama ya. Karena seperti saya bilang tadi, kita nggak tahu nih merek-merek RDT yang beredar di Indonesia ini dia mendeteksi antibody terhadap antigen yang mana, S1, S2, S3, atau yang RBD tadi kita nggak tahu. Mana nih, apakah jejak baca berita adik dari seorang penyanyi dangdut hasil RDT negatif, namun saat dilakukan PCR hasil positif. Oh, ini basic ya. Mengatakan vaksin sudah lewat atau sembuh atau kemungkinan lain dari apa? Ya bisa dua hal itu tadi ya, bisa jadi satu memang mungkin saja dia udah sembuh sehingga PCR-nya menjadi negatif, atau memang yang kedua, opsi keduanya adalah memang keterbatasan dari RDT itu sendiri yang spesifisitasnya mungkin tidak terlalu tinggi, jadi dia keliru membedakan si virus lain sebagai SARS-CoV-2. Jadi bisa jadi emang yang dia deteksi tadi itu adalah antibodi ke virus lain atau patogen lainnya, bukan SARS-CoV-2. Jadi ada dua kemungkinan, makanya emang nggak bisa dipakai untuk diagnosa. Jadi tetap yang dipegang adalah hasil PCR-nya. Kemudian, apakah cukup dengan pemeriksaan rapid test satu kali? Apakah cukup dengan pemeriksaan rapid test satu kali bagi pasien jika hasilnya bereaktif? Tidak cukup ya tadi. Kalau rapid testnya reaktif, maka ya RDT-nya cukup, tapi harus dilanjutkan dengan PCR. Tapi kalau RDT-nya negatif, harus diulang lagi di hari 10. Wah, ada Mas Henry. Sorry, ada Mas Osa. Tolong sampaikan ke Mas Osa, ini kolega saya nih dulu dari Kalimantan. Beliau juga salah satu alumni dari London School of Hygiene Tropical Medicine. Ada 3 gambar yang ingin saya share karena Samarinda sudah memakai immunofluorescence assay. Ya, jadi dia udah agak canggih nih serologinya di Samarinda. Gimana ya caranya share ini? Udah lewat. Ya mungkin gimana ya ini? Mungkin dijelasin aja Mas, imunofluoresensi assay ini apa? Ya, karena Mas Osa juga udah keluar kayaknya. Oh, okay. Ya tadi saya bilang tadi kan ada beberapa jenis tesnya serologi, ada yang ELISA, ada yang tadi yang Luminex itu termasuk juga dia menggunakan fluorescence. Dia melihat reaksi fluorescence. Jadi saya kira tidak perlu terlalu jauh kita bahas yang ini. Maaf ya Mas Osa. Yang dimaksud tes swab itu apakah pasti PCR? Karena ada klinik kesehatan yang menawarkan tes swab dengan pilihan PCR atau rapid test antigen. Oh, oke. Okay. Swab itu sebenarnya bukan tes, nama tesnya adalah PCR. Swab itu adalah istilah untuk mengambil sampelnya ya. Di sini swab itu apa ya? Disapu, apa nih namanya, di bahasa Indonesianya apa ya swab? Disela, ya itulah pokoknya. Dikorek enggak juga. Nah, itu swab itu bisa, Mas. Ya, swab itu bukan jenis tes tapi metode sampelnya. Ya betul, jadi betul ini ya. Karena ada klinik yang menawarkan tes swab dengan pilihan PCR. Jadi tesnya bukan swab, betul tes rapid test antigen. Nah, tadi kita nggak ngomong antigen karena yang dipakai di pemerintah adalah antibody. Tes rapid antigen ini berbeda dengan rapid test antibody. Kalau antigen ini bisa mendeteksi orang yang sedang dalam fase infeksi. Jadi betul bisa swab ini bisa digunakan, sampel swab bisa digunakan untuk PCR, bisa juga untuk rapid test yang antigen. Betul. Untuk menangani pandemi corona di Indonesia saat ini, jadi metode apakah yang lebih tepat? Waduh, tanyanya susah. Ya itu tadi ya, ini 2 metode yang komplementari ya, saling melengkapi. Jadi kita tetap dari Mbak Irma ya, makasih Mbak Irma. Saya baru lihat namanya. Ya, kita tetap untuk diagnosa, tentunya diagnosa tetap menggunakan PCR, Mbak. Karena kepentingan diagnosa kan itu sebenarnya 2 hal. Pertama, menemukan orang yang sedang infeksi untuk kemudian diobati, tentu ini yang pertama supaya dia sembuh. Kemudian yang kedua adalah tujuannya mencari orang yang sedang dalam fase infektif untuk kemudian diisolasi kan sebenarnya. Jadi 2 hal, sembuhkan dan diisolasi. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, rapid test atau serologi ini penting, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan surveillance atau pemantauan dinamika atau perubahan penularan di level populasi, kemudian untuk melihat juga the true burden atau beban prevalensi yang sebenarnya gitu. Metode apakah yang lebih tepat. Jadi itu ya Mbak, komplementari antara keduanya. Wah, ada Mbak Rintis nih, ahli serologi kita di Eijkman.
Dr. Rintis, selamat Mbak Rintis, ini terpilih masuk di dalam 200 top peneliti Indonesia berdasarkan Sinta ya, berdasarkan publikasi ilmiah yang terindeks Sinta Indonesia dari Kemenristek Dikti. Selamat Mbak Rintis. Untuk hasil serologi, seberapa valid level kepercayaan jika disebut sebagai true positif atau true negatif jika tidak dikonfirmasi dengan PCR? Nah, ini pertanyaannya bagus. Mungkin saya balik lagi ke screen share dulu ya. Boleh nggak ya? Karena ini pertanyaannya dari ilmuwan juga nih. Ilmuwan ahli serologi. Screen saya udah kelihatan belum ya? Kalau ya Bu Rintis, jadi kalau kita lihat tadi ininya si Michael White, tingkat kepercayaannya cukup tinggi ya Bu Rintis ya. Kalau kita memilih yang katakanlah pertanyaan tadi sensitivitas ya Mas ya. Maaf saya malah lupa. Untuk hasil serologi, seberapa valid level kepercayaannya jika disebut sebagai true positif atau true negatif? Ya, oke. Berarti berapa valid ya? Berarti itu balance ya, target antara sensitivitas dan spesifisitas. Kalau kita lihat di sini, Dr. Rintis, di sini cukup tinggi ya, tergantung mana antigen yang mau kita pilih. Tapi rata-rata ini cukup tinggi. Kalau dilihat yang di tengah ini yang balance target. Balance artinya sensitivity-nya bagus, spesifisity-nya juga bagus. Sensitivitas dan spesifisitasnya juga bagus. Kalau kita lihat ini cukup tinggi, saya lihat level tingkat kepercayaannya. Ini semuanya signifikan dengan tingkat percayaan 95% ya, confidence intervalnya. Jadi apalagi nanti kalau antigen-antigen ini digabung, jadi orang yang yang tidak tertangkap sebagai positif oleh si S3 mungkin saja tertangkap oleh si si kombinasi dari S3 dengan RBD. Kemudian yang tidak tertangkap dengan kombinasi ini bisa tertangkap dengan kombinasi 3 antigen. Nah, itu juga seterusnya. Kalau kita kombinasikan semakin banyak antigen, maka seharusnya semakin tinggi tingkat kepercayaan kita untuk bisa menangkap orang yang benar-benar seropositif. Seperti itu kali ya. Saya coba jawab singkat ini, nanti selebihnya Mbak Rintis ini juga ahlinya ini, jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Berikutnya, lompat tadi kemana ya pertanyaannya tadi? Sekarang Mbak Irma lagi. Soalnya kelompat nih pertanyaannya. Oke. Dari Mbak Rintis, sekarang ke Mbak Irma. Oke, artinya serologi lebih bermanfaat untuk melakukan kontak tracing, sementara untuk mengetahui infeksi virus. Oh ya udah terjawab tadi, betul, dua-duanya penting tadi. PCR adalah untuk mengetahui infeksi virus atau yang sedang terinfeksi untuk kemudian diobati dan diisolasi. Kemudian sementara serologi untuk kepentingan kontak tracing, mencari orang yang missing, melihat beban yang sebenarnya, karena kalau PCR tadi bisa miss orang-orang yang sudah sembuh, sementara serologi bisa nangkap semua orang baik yang sedang terinfeksi sampai dengan yang sudah sembuh selama antibodinya itu sudah diproduksi di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi dua-duanya penting betul. Kemudian berikutnya Andrew Kaufman, video Dr. Andrew Kaufman juga dibahas. Ada yang salah prosedur tes web yang saya tangkap panjang sekali. Tidak ada pemurnian. Kalau ini mungkin saya tidak bisa menjawab ya bagian ini, karena ini sudah masuk ke ranah ahli molekuler ya, RNA, pemurnian virus, dan saya tidak punya kualifikasi itu. Ini nanti mungkin bisa tanya ke yang ahlinya, ahli virus. Jadi saya tidak bisa menjawab ini, walaupun saya tahu sebenarnya Dr. Kaufman ini kontroversial. Jadi saya tidak akan menjawab itu. Kenapa ada kasus orang yang kelihatan bugar, sehat, begitu kena COVID, badannya tidak mampu bertahan melawan virus sehingga sembuh, badannya drop, indikator bahwa kita tahu bahwa imun kita bagus itu dari mana. Nah, ini lagi susah lagi nih pertanyaannya. Kenapa ada kasus orang yang kelihatan bugar tiba-tiba bertahan melawan virus tidak bisa hingga sembuh? Ya karena sebenarnya kita nggak bisa anggap enteng ini sebenarnya virus SARS-CoV-2 ini, walaupun di luar sana mungkin banyak yang beranggapan ini hanya seperti flu biasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau emang ini seperti flu biasa, seharusnya jumlah yang meninggal di level global nggak segitunya dong, nggak sampai semengerikan saat ini ya. Dan jadi ini balik lagi ke tingkat dari virulensinya ya, kemampuan si virus ini untuk tingkat keparahan dari infeksi yang diakibatkan oleh virus ini sendiri, dan juga faktor imunitasnya sendiri. Masing-masing orang itu punya
imunitas yang beda-beda. Tadi kalau pertanyaannya bagaimana kita indikator bahwa kita tahu imun kita bagus itu dari mana ya Mas? Nah ini sulit juga. Kalau secara kasat mata mungkin ya secara fisik kita memang bugar, kemudian intake asupan gizi kita bagus, aktivitas fisik kita bagus, dan kalau mau tahu mungkin perlu dilakukan pemeriksaan ya ke dokter karena kan ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang itu sudah mengalami kelainan di mana sistem imunnya memang sudah melemah, autoimun seperti itu. Jadi ya kalau pengen tahu ya harus konsultasi ya ke dokter. Saya bukan dokter. Oke, saya ambil dari mana lagi ya? Apakah sudah daerah yang memakai metode serologi untuk COVID-19? Apa kendala? Iya, mayoritas. Saya kira banyak ya daerah yang menggunakan serologi kalau kaitannya dengan tadi menggunakan rapid test. Rapid test itu adalah serologi. Tapi kalau menggunakan ELISA atau yang lebih kompleks seperti Luminex, saya kira belum karena biasanya itu dipakai untuk level studi untuk mengkaji secara populasi pada level populasi. Sementara yang dilakukan sejauh ini kan RDT ini hanya dimanfaatkan, saya bilang hanya dimanfaatkan untuk melihat untuk screening saja, untuk memfilter apakah orang ini kemungkinannya akan positif kalau diperiksa PCR atau tidak, itu saja. Belum sampai ke bagaimana pemanfaatan data serologi ini untuk merumuskan kebijakan di level populasi, melihat daerah mana yang level antibodinya tinggi atau bisa dibilang zona merah, yang mana yang zona hijau dan sebagainya. Pertanyaan lainnya tadi dijelaskan bahwa bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bisa tahan. Kenapa ada seseorang yang sudah sembuh dan kemudian kok dia bisa kena lagi? Padahal kan harus antibodinya sudah terbentuk. Ya, itu tadi ya. Jadi ahli-ahli dunia bahkan WHO mengatakan bahwasannya adanya antibodi di dalam tubuh. Jadi sekarang belum banyak diketahui nih kita kondisi yang saat ini. WHO sendiri mengatakan adanya antibodi di dalam tubuh itu tidak menjamin orang itu imun, tidak menjamin orang itu akan kebal terhadap infeksi berikutnya karena ini belum diketahui seperti itu. Jadi sulit memang dijawab kenapa kok orang udah sembuh kemudian berapa minggu kemudian kok bisa kena lagi. Nah, kaitannya sama dengan ini sebenarnya bisa dijelaskan dari beberapa perspektif. Kalau dari perspektif epidemiologi, saya melihat beberapa kajian ada kemungkinan sebenarnya orang yang tadi udah dianggap positif dan sembuh ini bisa jadi sebenarnya belum beneran sembuh karena kita ketahui kemampuan PCR ini juga sebenarnya terbatas. Dilaporkan PCR itu bisa mengalami negatif palsu atau dia seakan-akan virus itu sudah tidak terdeteksi, seakan-akan dia negatif, tapi sebenarnya virusnya masih ada. Makanya ada juga publikasi yang menyatakan kalau sebenarnya pemeriksaan, kalau untuk evaluasi orang yang sedang dirawat, sebenarnya dia ada yang merekomendasikan bahwasannya lebih akurat kalau menggunakan tes PCR melalui sampel di sini, di nasofaring, juga dikombinasikan dengan tes PCR dengan sampel stool atau feses, karena ada studi yang menunjukkan ketika orang itu dievaluasi kondisinya, secara PCR yang dengan sampel nasofaring dia sudah negatif, tapi ternyata dengan sampel stool dia masih positif. Jadi ada kemungkinan orang ini sebenarnya masih sakit, hanya saja negatif palsu. Sehingga begitu keluar kok kayaknya kambuh lagi gitu, kayaknya terinfeksi lagi. Tapi bisa jadi sebenarnya dia belum sembuh seperti itu. Ada beberapa skenario lah ya, tapi salah satu skenarionya bisa jadi seperti itu. Saya coba cepat ya ke bawah ya, takutnya saya nggak bisa jawab semua. Yang penting teman saya ada yang di rapid test antibody dengan merek Vivadiak. Diambil darah dari lipatan siku, hasilnya darah vena, kemudian IgG, NGM samar. Setelah dites dengan alat tes lazim, terakhir dites swab hasilnya negatif. Garis samar di IgG dan IgM itu kenapa ya? Ya bisa banyak hal ya. Bisa jadi ada kekeliruan prosedur ketika mengambil sampelnya atau ketika melakukan pada reaksinya tidak, intinya reaksinya tidak optimum lah ya, tidak sempurna, sehingga ya nggak ada alat diagnosa yang perfect, yang sempurna. Kita lihat tadi RDT rapid test itu bisa sensitivitas dan spesifisitasnya bervariasi. Kalau yang Wonfo tadi sekitar 86% sensitivitasnya, bisa jadi ya merek yang lain ini kita nggak tahu seberapa besar sensitivitasnya. Intinya kenapa kok samar-samar nggak jelas ya, kalau samar-samar nggak jelas berarti kan nggak bisa ditarik kesimpulannya, itu bisa dikatakan invalid. Tapi biasanya selain IgG dan IgM ada juga tuh garis kontrol
kontrolnya gimana, itu juga perlu dilihat seperti itu. Apakah dipertimbangkan memakai teknik deteksi yang telah dimodifikasi? Nah, berkait dengan mungkin ini ya saya coba tanggapi yang seroepidemiologikan di populasi jika ini di Indonesia. Data yang ada di Indonesia. Ini bagus pertanyaannya. Terkait seroepidemiological investigation di populasi, jika ingin dianalisa berarti harus dilakukan trial sendiri ya Mas. Tidak bisa menggunakan data RDT yang sudah ada di Indonesia. Mengingat rapid test yang ada di masyarakat saat ini bisa di-request siapapun. Ya, jadi ya begitu ya. Idealnya memang kalau mengikuti protokol WHO maka seharusnya memang dilakukan studi sendiri, kajian tersendiri di mana kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga sampling atau pencuplikan orang yang diperiksa ini bisa mewakili atau merepresentasikan populasi. Jadi tidak sembarang. Seperti ini dibilang kan sekarang bisa request nih siapapun bisa membayar. Jadi memang data RDT yang ada saat ini tidak sempurna. Dengan kata lain, kalau kita gunakan tentunya untuk studi seroepidemiologi bisa menimbulkan bias karena tadi mungkin yang diperiksa hanya orang-orang yang kebetulan OTG dan datang ke puskesmas, kemudian orang-orang yang merequest, sementara orang yang OTG tapi tidak datang ke puskesmas, itu tidak akan bisa diperiksa, atau orang-orang yang tidak mampu untuk membayar sendiri, sehingga tidak bisa diperiksa. Jadi saya setuju, memang perlu dilakukan studi sendiri untuk melihat kajian seroepidemiologinya. Kemudian berikutnya izin bertanya, apa perlu kita semua masyarakat? Ini apa ini, Mas? Mas, ke pencet enter duluan dia. Oh, oke. Bawahnya dulu aja. Bagaimana penggunaan dua merek rapid yang berbeda dengan hasil yang satu positif? Oh, tadi udah dijawab ya, sudah jawab. Di atas tadi ada yang tanya kan, RDT yang pertama beda merek dengan RDT kedua. Ya. Susah sih ini. Harusnya dengan merek yang sama ya, karena kita bisa membandingkan hasil yang pertama dengan yang kedua. Izin bertanya, sekarang RDT dilakukan pada orang umum, misal di pasar-pasar. Mungkin bukan OTG, efektifkah dalam pengendalian COVID, di mana biaya untuk RDT pada kelompok pasar? Ya, saya kira tadi ya, fungsi dari rapid test itu sebenarnya kan screening. Meskipun tadinya yang ini diutamakan untuk OTG, tapi karena sebenarnya kenapa OTG? Sebenarnya karena kita ingin menangkap, men-screening orang-orang yang beresiko kemungkinan besar sudah terpapar, karena dia beresiko karena dia sudah kontak dengan pasien positif. Nah, sekarang kenapa orang-orang di pasar dites? Karena mereka juga sebenarnya orang beresiko. Kenapa mereka orang beresiko? Karena orang-orang di pasar itu berkerumun, kontak dengan banyak orang yang kita nggak tahu datang dari mana, terus ditambah kita tahu kalau 80% dari kasus COVID itu adalah tidak bergejala, sehingga bisa jadi orang-orang di pasar yang berkerumun ini ya kontak dengan orang positif secara tidak langsung tanpa diketahui, sehingga memang mendasar sih memang penting dilakukan rapid test di pasar, bukan hanya di pasar-pasar. Kalau menurut saya, kalau ada mall yang dibuka, kalau bisa di rapid test, atau mungkin ekstrimnya kalau kemarin ada perkumpulan yang besar kaitannya mungkin dengan perayaan religius, mungkin bisa juga tuh disampling di situ, diperiksa untuk dilihat seperti itu. Mana lagi ya? Terima kasih. Agak melenceng, namun masih pertanyaan topik herd immunity. Saya kira sebentar, saya lihat di bawah ada. Saya jawab yang lain yang lebih ini dulu ya. Mbak Rintis, thanks Henry, make sense jawabannya. Intinya makin bagus kalau antigen yang digunakan untuk mendeteksi antibody. Ya, ini jadi Dr. Rintis ini punya juga berkolaborasi nih dengan grupnya si Michael White tadi yang papernya menguji 4 antigen. Ya, kita tunggu Mbak, mudah-mudahan bisa dilakukan di Ekman ya. Apakah herd immunity saya tunda dulu ya. Ini ada pertanyaan, wah ada dari Kang Beben Benyamin nih dari Australia ini. Jauh bertanya. Beliau ini juga pakar epidemiologi global health security ya, kalau saya tidak keliru. Dalam konteks penggunaan RDT di protokol diagnosis Menkes, kalau hasil positif harus tes PCR, kalau negatif harus PCR juga. Terus apa gunanya? Selain menghabiskan uang dan memperpanjang rantai diagnosa. Terus dengan data yang ada, desain kira-kira apa yang bisa? Oke, apa gunanya ya? Jadi tadi saya sih mencoba untuk berpositif thinking ya, karena keterbatasan PCR, maka
pemerintah mencoba untuk menjaring orang-orang yang OTG. Katakan dari 10.000 OTG, ketika dia dijaring dengan RDT, mungkin nanti akan ketemu let's say 1.000 OTG. Sehingga yang perlu kita periksa PCR cukup yang 1.000. Nah, ini kan lumayan nih menghemat dana. Kita kan nggak mungkin memeriksa 10.000 orang dengan PCR. Jadi disitulah fungsi screening itu sebenarnya, untuk mengerucutkan ke orang-orang yang mungkin positif. Jadi instead of periksa 10.000 orang dengan PCR, ya kita periksa dengan RDT yang lebih murah, kemudian kita kerucutkan yang hanya positif RDT, misalnya 1.000 yang di PCR. Mungkin itu ide di balik ini ya. Kemudian apa tadi? Negatif PCR. Kenapa kalau negatif harus PCR juga? Ya tadi enggak, kalau negatif enggak harus PCR. Kalau dia kalau negatif maka harus diulang RDT-nya lagi. Saya klarifikasi ya ini Kang Beben, kalau negatif dia harus diulang lagi RDT-nya di hari ke-10. Yang di positif di tes PCR hanya yang RDT-nya positif. Jadi saya koreksi ini ya, yang PCR kalau negatif nggak PCR. Oke. Kemudian dengan data yang ada dan tidak jelasnya experimental design, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan? Sangat bisa. Seandainya kita bisa memperoleh data hasil tes RDT yang ada sekarang, katakanlah di kota-kota besar, misal seperti di provinsi besar DKI, Jabar, dan Jatim misalkan ya, atau Jakarta, Bandung, dan misalnya di Surabaya lah. Kalau kita punya data RDT-nya berapa yang positif, satu, kita bisa memanfaatkan ini untuk tadi itu untuk menduga, untuk melihat seberapa besar sih permasalahan, berapa besar sih proporsi kasus kita yang ternyata tidak bergejala atau asimptomatik. Itu satu. Kemudian yang kedua, data itu ketika yang positif tadi kemudian dikombinasikan dengan hasil PCR-nya, maka kita bisa melihat evaluasinya sebenarnya berapa persen sih dari yang positif RDT ini yang ternyata positif PCR. Itu bisa dijadikan evaluasi seberapa baik sebenarnya alat RDT ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita jadi bisa mempelajari nih faktor risiko atau karakteristik orang-orang yang OTG ini seperti apa sih? Apakah dia berbeda dengan orang-orang yang bergejala? Karena kan yang banyak di PCR ini yang bergejala tuh ODP sama PDP. Mungkin karakteristiknya akan berbeda dengan yang OTG. Jadi ini ada beberapa poin itu saya kira. Apalagi ya kira-kira. Kemudian kalau kita punya data tadi, dengan integrasikan dengan data geografi, kita bisa bikin tuh petanya, kita bisa plot petanya. Apakah kita overlay itu? Kita sandingkan peta resiko COVID dengan menggunakan data RDT atau serologi, bisa kita bandingkan dengan yang positif dengan PCR. Apakah mereka itu overlap? Apakah orang-orang yang banyak positif secara RDT ini tempat tinggalnya atau berlokasi di daerah yang juga sama dengan orang-orang yang banyak positif dengan PCR, atau malah mungkin bertolak belakang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ternyata katakanlah di kecamatan A itu banyak yang positif PCR, tapi secara RDT nggak ada misalnya. Tapi di kecamatan B secara PCR banyak. Secara RDT banyak, RDT nggak. Nah, ini kan juga sesuatu yang perlu kita lihat. Nah, kenapanya nanti bisa diinvestigasi lebih lanjut ya, seperti itu. Saya kira itu pertanyaan dari Kang Beben. Mas, sebelum dilanjut ada beberapa pengumuman ya. Oke. Buat teman-teman peserta, untuk ada pengumuman bahwa kelas ini akan diadakan seminggu sekali dengan berbagai narasumber yang berbeda-beda. Kebetulan minggu depan kita akan ngobrol bareng Kang Beben Benyamin. Mantap. Jadi, abis ini kita akan muncul posternya juga. Yang kedua, jangan lupa kalau yang pengen ngasih input tema yang akan dibahas di kelas umum pandemi edisi selanjutnya, jangan lupa untuk diikuti media sosialnya Lapor COVID-19, sama komen di sana, di postingan-postingannya Lapor COVID, agar ada masukan-masukan ide-ide tema yang bisa kita bahas oleh ahli di minggu-minggu berikutnya. Terus selanjutnya, obrolan yang hari ini bisa teman-teman screenshot atau foto, kemudian jangan lupa untuk di-tag di media sosialnya Lapor COVID, biar kita
bareng-bareng menyebarkan bahwa ada kelas tentang pandemi ini yang mungkin banyak orang yang membutuhkan kayak gitu. Gitu, lanjut lagi Mas. Oke, dari Mbak Anita Kristina, jika IgG dan IgM tidak terdeteksi saat rapid test karena masih belum terbentuk, maka berapa kali kita perlu mengulang? Tadi sudah ya di awal, diulang lagi di hari ke-10 sesuai dengan protokol. Kemudian Mbak Rintis lagi, berapa banyak minimum percentage sampel? Ini kalau ini kita harus lihat rumus ininya lagi, Mbak. Rumus besaran sampelnya kita bisa sesuaikan dengan besaran populasi, kemudian ekspektasi kita berapa persen sih di sana yang sudah terinfeksi. Ini nanti kita bisa lihat sih. Tapi secara sederhana harusnya sampel yang dibutuhkan untuk mengukur prevalensi menggunakan serologi harusnya lebih kecil dibandingkan sampel untuk PCR. Karena prevalensi PCR itu seharusnya positif PCR itu harusnya lebih sedikit dibandingkan dengan prevalensi yang positif antibody, karena saya bilang tadi pemeriksaan antibody serologi bisa mendeteksi orang yang sedang positif dan orang yang sudah sembuh beberapa waktu yang lalu, sehingga memeriksa sedikit sampel bisa menemukan lebih banyak jejak atau rekam jejak positif infeksi. Maaf. Jika Anita juga PCR akan negatif ketika kita masih belum terinfeksi. Jika PCR akan negatif ketika kita masih belum terinfeksi, maka ya makanya kan PCR itu yang diperiksa hanya orang-orang yang sudah memenuhi kriteria PDP dan ODP yang memang secara mereka punya riwayat kontak dengan pasien positif, kemudian secara klinis memang mereka itu punya sudah dianamnesa, memang mereka itu mengarah ke gejala COVID-19, tidak ke gejala yang lainnya seperti itu. Jadi saya kira akan kecil kemungkinan ini PCR negatif pada orang-orang yang belum terinfeksi ya gitu ya. Mana tadi? Kenapa harus ada istilah OTG, istilah politis saya kira ya. Secara morfologi nggak bisa deteksi. Kenapa harus? Ya itu tadi untuk membedakan orang yang dengan gejala dengan tanpa gejala, jadi dipakai istilah OTG. Karena kalau seandainya kita mampu memeriksa semua orang yang berisiko dengan menggunakan PCR, maka nggak usah ada PDP, ODP, dan OTG. Semuanya dibungkus jadi satu menjadi suspek atau terduga COVID-19. Ya, udah PCR semua, tapi karena kita tidak mampu PCR semua, ya harus dibagi-bagi tuh untuk prioritas. PDP diprioritaskan, ODP juga sekarang, kemudian OTG ya RDT saja, kecuali dia positif RDT gitu. OTG buat nakut-nakutin masyarakat menurut saya enggak juga sih. Banyak fenomena di lapangan saya harus cerita, mungkin ya teman-teman epidemiolog lapangan juga cerita tuh, ada yang udah positif RDT, OTG positif RDT, nyatanya juga masih pada jalan-jalan tidak kemudian mengikuti protokol. Jadi enggak nakut-nakutin juga ya. Mbak Rintis, thanks. Nanti diskusi lanjut ya, siap. Yang terakhir kali ya, ini Rahmat Ansori. Terima kasih penjelasannya Mas. Ini Dr. Rahmat Ansori, ini dokter spesialis ini, saya kenal juga ini di UGM. Nah, kira-kira ada manfaatnya kah menggunakan RDT menjadi syarat traveling di Indonesia? Nah, gimana mestinya syarat untuk bepergian atau malah dilarang biasa aja? Ya itu dia, karena WHO sendiri saat ini tidak merekomendasikan pemeriksaan RDT sebagai dasar orang itu bebas dari infeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, kalau kita lihat di panduan yang ada sekarang, syarat orang bisa bepergian itu sebenarnya adalah negatif PCR ya. Itu pun harus kemudian diulang beberapa hari kemudian ya. Hanya berlaku, kalau saya tidak keliru, seminggu apa 2 minggu ya. Saya kurang hafal tentang itu. Jadi menurut saya nggak cocok hasil pemeriksaan RDT itu untuk dijadikan syarat traveling, karena WHO bilang adanya antibody tidak menjamin orang itu imun. Kemudian negatif tidak adanya antibody juga tidak berarti orang itu bebas terinfeksi, karena harus diperiksa, ada periode jendela, harus diperiksa 10 hari lagi seperti itu. Kayaknya udah kejawab semua ya. Mantap. Alhamdulillah ya. Pas grip. Banyak banget ya informasi Mas. Terima kasih banyak nih. Udah mau berbagi pengetahuan dalam waktu yang singkat, dihubunginya 3 hari yang lalu ya. Jadi ini adalah edisi yang pertama teman-teman. Setelah ini akan ada edisi-edisi berikutnya di minggu-minggu berikutnya. Nah, sebelum diakhiri, barusan saya
kasih setautan untuk mengisi survei dan kebutuhan sertifikat berupa tautan Google Form. Silakan diisi. Kemudian gimana caranya mendaftar di kelas-kelas umum pandemi selanjutnya, sama seperti yang kali ini akan ada poster dan akan ada tautan yang bisa teman-teman isi untuk mendaftar.